SMK itu cuma satu-satunya jalan aku sukses ke depannya. Cuma 3 tahun. Nyanyikan 3 tahun itu, udah aku mau ngapain? Kuliah nggak bisa, skillku apa gitu. Yang aku miliki aja aku maksimalin. Nggak punya laptop nggak apa-apa, gambarnya tak maksimal. Bapak itu cuman tukang ngarit, nah, ibu itu jualan jamu. Animasi itu kayak jurusan buangan. Gitu. Jurusan buangan? Iya, dalamnya paling rendah mas. Kalau nggak terima di animasi aja gitu? Betul, kalau terima di animasi aja gitu. Itu satu project tahun 2021-an itu sekitar 100 jutaan. Itu 1 menit. Untuk 1 menit? 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu dari Tulungagung, Mas Ridho. Mas Ridho ini berarti apa ya, animator sebutnya atau apa? Secara profesi ya, aku itu 3D animator dan 3D generalis. Jadi 3D generalis itu mencakup banyak aspek 3D, cuman spesialisasiku itu yang paling menonjol itu di 3D animator. 3D animator berarti ya. Animator begitu ya? Enggak sih. Bukan, beda salah agak ya. Ruwet ini. Ya, agak 3D ruwet. artis gitulah. Generalis itu 3D artis. Jadi seni yang berhubungan dengan 3D itu aku. Berarti sebutnya apa? 3D artis. 3D Oh, artis. 3D Oh, artis. 3D artis. Animator itu luasnya, terus di dalamnya ada spesialisasi kayak gitu apa enggak? 3D artis itu luasnya. Terus spesifiknya itu ada animator, ada 3D modeling, rigging dan ya. Berarti Mas Ridho yang bisa lebih luas, bisa mencakup animator ya bisa, mau Iya, bikin ini betul. bisa. Lebih general. Oh Itu iya, iya. spesialisasinya. Dan ternyata Mas Ridho ini adalah salah satu yang ditulis namanya, dikredit di film Jumbo Film itu Jumbo kan, itu. betul ya? Alhamdulillah. Ya. Nah tapi Mas Ridho ini dari itu ya, kaosnya Ford Visual Lab. Iya betul, ini tim yang aku bentuk beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Tulungagung ini. Kok bisa terlibat Mas di program Jadi pembuatan film Jumbo? itu ceritanya itu agak unik sih. Awalnya kan Desember 2023 di awal-awal bulan lah. Itu datang, kita itu masih mengerjakan proyek lain. Tiba-tiba aku di calling nih sama temanku yang ada di Ayena. Ayena itu studio animasi di Bandung, di Cimahi maaf. Beliau sebagai supervisor menanyakan, "Do, ini ada butuh bantuan nih studioku. Lu ada waktu enggak buat bantuin? Kira-kira 30 detik lah." Terus proyeknya apa? Udah nanti dihubungin sama koordinator. Oke lah aku bantu. Ya niatnya pure bantu, enggak tahu proyeknya apa aku. Besoknya itu aku dihubungin sama koordinator. Mas ini proyeknya ini Jumbo. Terus aku lihat Jumbo, oh ini dari Visinema tuh. Mas Angga itu orang jos lah. Maksudnya orang sudah punya nama begitu ya, Iya, Visinema Visinema. itu, Mas Angga itu Mas ya. Angga Sasongko itu kan orang Wah yang banget itu ya, weh keren gitu. gitu. Semangat ya. Langsung aku schedule ulang jadwal proyekku. Tim-tim yang animatornya bagus, animate-nya bagus itu aku Dialihkan ke sini. dialihkan ke situ. Oh, karena ini lagi ada proyek aku besar gitu ya. Iya. Aku juga ngerjain lebih dominan sih. Jadi teman-teman itu ngasih stand ini deadline cuma seminggu loh. Oh iya Mbak siap untuk approval pertama ya. Terus kita itu ada masalah di sini, technical. 3 hari itu kemakan untuk setting server, download aset, terus penyamaan style. Kita kan harus baca Bible-nya kan. Iya, kayak briefnya Prosedurnya, atau sebelumnya seperti do and apa. don't-nya. Betul. Seperti itu. Karena kita kerjain bareng nih, 2 hari selesai. Ditambahin lagi sama mereka. Oh Mas, kalau ini sudah selesai, tambahin lagi dong. Jadi kita ada tambahan 2 shot, ya udah kita kerjain. Tanggal 15 kekirim ke direktor. Nah feedback dari direktor itu maju mundur sampai 1 bulan berikutnya. Bikin animasi nggak cuma 3 hari selesai, enggak, panjang. Bahkan produksi Jumbo ini katanya teman-teman ya, itu sudah 5 tahun atau 4 tahun gitu ke belakang. Berarti nggak dari awal ya Mas Sampean, dari Enggak, saya 2023? di situ cuma bagian 3D animasi. 3D animasi itu bagian yang menggerakkan karakter agar kelihatan hidup. Nah urusan pembuatan karakter, modeling, patungnya atau rumah atau mobil atau apalah itu ada timnya sendiri yang dikerjakan tahun-tahun yang lalu. Oh beda. Beda. Sampean tugasnya adalah menggerakkan yang gambar yang sudah ada ini biar hidup. Betul Seperti sekali. kayak realistis gitu ya. Ya, itu namanya 3D animator ya itu. Wah kayak paham aku Mas, sekarang baru paham saya. Iya. Jumbo ini kan Banyak hampir kan? sejam, itu bagian dibagi-bagi apa? Bagi-bagi katanya aku baca-baca di artikel sama berita ya itu 400 animator kan dikerahkan di situ. Oh, untuk yang 3D modeling aja 400 animator. 3D Animatornya. Oh, animatornya. bukan modelnya. Ya itu make sense sih karena nggak dikerjakan satu studio aja. Ada di Malang, ada di Cimahi itu, ada di Jogja juga ada, di mana-mana ada, di Jakarta juga ada. Ya. Disebar banyak, animatornya juga banyak, makanya jadi seperti itu.
Dan kenapa yang kita undang adalah Mas Ridho ke podcast kita? Karena Mas Ridho adalah tetangga saya. Oh gitu ya. Pas. Tetangga Pas di saya. Tulungagung ya. Nah ceritanya istri saya kan berteman dengan mbaknya ini gitu loh. Nah, namanya Mas Ridho ini di screenshot di story-nya itu. Loh kaget loh. Wah tetanggaku jadi animator Jumbo. Padahal itu yang lagi kita bicarakan sama istri dan sebagainya. Akhirnya wis lah diundang di podcast gitu. Termasuk katanya juga film animasi yang Paling laris paling laris gitu ya. Iya. Indonesia. Iya, Betul dari nggak? sejarah betul. Betul ya? Emang ini paling amazing lah. Maksudnya awal hari raya itu kan cuma 60-an ribu. Hari pertama betul. Terus langsung kegenjot. Ya karena emang dari segi kualitas ini emang dipus banget. Ketika dari briefing sampai revisi itu beliau Mas Andriandi itu detail. Enggak dari technical animator. Tapi dari segi acting dan tempo dari motion itu harus ada feel-nya. Katakanlah orang noleh aja. Noleh kepalanya dulu sama kepalanya belakang itu beda feel-nya. Beda yang dirasakan pemirsa itu beda. Misal kalau begini kepala dulu terus bahunya kedua. Iya. Itu orang keburu-buru atau orang disapa. Nah beda lagi kalau kepalanya belakang sini. Nanti kepalanya agak belakangan. Misal gini. Itu kayak orang males, orang mabuk atau orang nantang. Oh iya. Beda. Betul ya. Emosi Jadi yang dirasain setiap beda. motion itu memiliki makna. makna masing-masing. Feel yang ditimbulkan akan berbeda gitu ya. Iya. Nah ini Mas Andriandi itu detail banget soal ini. Kedipan mata, kedip yang atas ke bawah, kedipnya nggak pas di tengah-tengah. Jadi ada ke bawah itu memiliki makna sendiri. Kedip yang agak ke atas gini juga ada makna sendiri. Ya seperti itulah kurang lebih detailnya animasi. Jadi salah satu faktornya juga mungkin itu ya. Jadi sangat detail terhadap pembuatan sehingga efeknya benar-benar kerasa. Mas Surya pas waktu lihat piye Mas Surya? Saya setuju sama tagline-nya bahwa ini film untuk anak-anak, orang tua dan jiwa anak-anak pada orang tua. Jadi ada kesentuh jiwa anak-anak itu tadi Mas. Jadi kalau pas nonton itu kerasa banget emosinya itu kerasa meskipun secara animasi itu kan kalau dibandingkan dengan yang di luar negeri gitu ya. Masalah kualitas kalau dari segi yang awam itu misalnya kita masih dirasa kalah. Tapi secara emosinya itu saya ngerasa dapat banget dan udah lama nggak terharu kayak gitu waktu nonton film-film sebelumnya. Jadi kalau itu ternyata memang by design, ya bener banget kalau emosi penontonnya ke bawah. Itu gitu sih Mas aku pas nonton itu. Waktu yang bikin pengen terlibat waktu itu yang bikin semangat sebenarnya apanya? Padahal sebelum tahu tetap bakal bantuin gitu. Karena Jumbo itu sebelum trailer resminya sudah ada ya itu beberapa tahun yang lalu udah ada beberapa video teaser singkat Jumbo gitu. Itu aku pernah lihat dan pernah di-mention teman, ini bagus nih gitu. Ya kaget aja beberapa tahun setelahnya. Kok aku diajak? Ya udahlah, kita langsung gas aja. Waktu itu kepikiran nggak bakal segede ini? Enggak sih, awalnya cuman ya udah aku bantuin agar proyekmu kelar gitu kan aku ke teman. Ternyata aku lihat konsepnya seperti itu, ini bagus. Cuman segi pemasaran nggak tahu ya. Itu yang bikin kaget itu satu-satunya animasi film animasi yang penontonnya bisa sampai 7 juta ini ya. Sudah 7 juta ya Mas ya? Sekarang berapa sekarang? 7 juta. Terakhir aku juga 6 juta tapi udah beberapa hari yang lalu sih. 7 juta ya, 7,5. Kalau laris gitu ada nggak dampak ke animator? Itu menarik. Pasti ada Mas. Ada ya, apa dampaknya ke Mas Ridho Dampaknya, sendiri? Pertama kita memiliki portofolio yang Iya. bagus untuk next kita sebagai batu loncatan untuk proyek selanjutnya. Terus relasi kita tambah banyak juga. Nah, kemarin tuh kita juga kumpul beberapa orang yang terlibat di film Jumbo juga. Jadi yang sebelumnya nggak kenal jadi kenal gitu. Nggak dapat kayak ini karena ini sudah 7 juta ini bonus umroh atau nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada. Cuman kemarin aku dapat undangan untuk nonton bareng sama Visinema di Bandung. Nonton apa itu? Jumbo lagi? Jumbo lagi ya. Cara ibaratnya nonton Jumbo bersama kreatornya begitu ya? Sama kreatornya semua. Wih keren ya, itu boleh nebeng nggak? Oh belum. Kira ini Sudah. Oh sudah toh? Sudah. Oh sudah. Aku salah nangkap Mas. Nah kalau Ya, waktu itu ya. akhirnya ngatur waktunya gimana Mas? Tadi Mas Ridho ngomong sempat ada proyek juga sebenarnya Iya. di existing. Nah itu ketika beberapa proyek barengan gitu ngaturnya gimana sih Mas? Proyek yang aku kerjakan sebelumnya itu sudah tinggal finishing. Jadi ada tim lain yang sebelumnya itu fokus sama proyek yang sudah selesai. Nah itu oke kamu ngerjain ini sama aku cariin anak magang. Yang ikut asisten itu emang proyek agak mudah sih. Nah teman-teman yang lebih pro itu aku suruh bantuin aku. Aku jadi penasaran sebenarnya Ford Visual Lab itu apa Mas?
Ford Visual Lab itu bisnis jasa Mas. Jasa pembuatan kayak video iklan, animasi atau jasa pembuatan animasi juga. Animasi full service itu dari pembuatan model sampai final render sampai tayang. Nah itu kita mengerjakan seperti itu. 3D animator itu cuma seperti tadi, kita menggerakkan karakternya aja. Nah, itu Karakternya kita sudah ada. bantu project orang lain. Terus kita ada lagi produk-produk microstock. Itu tempatnya ya berarti di dekat rumahku berarti. Saya nggak tahu. Berarti di area-area situ ya? Iya, iya. Oh. Tonggone sampan Mas. Ya pokoknya neng gang-gang itu. Betul sekali. Oh. Berarti waktunya dikunjungi itu Mas. Ya kayak jadi penasaran untuk main gitu loh ya. Studio animator itu Studio kayak animator. apa Oh, gitu ya. Ford Visual Lab ini kok bisa bentuk itu? Kenapa bikin itu? awal berdirinya. Awal berdirinya gitu. Jadi dahulu ketika COVID, mungkin tahun 20 ya, itu kan banyak teman-teman yang lagi di cut off sama studio atau di WFH. Oke. Kalau aku emang sebelum COVID sudah menerjuni dunia freelance kan, dapat klien dari luar negeri full service. Nah itu kebetulan momennya pas teman-teman pada di cut off, aku dapat project. Ya udah, kumpul jadi satu di rumah. Di rumahmu? Iya, yang dekat-dekat ke rumahku, yang lainnya itu WFH dari Malang, dari Madiun. Gitu. Waktu itu dapat project apa sampean? Project game anak, konten anak-anak. Jadi dia itu orang perpustakaan gitu. Dia menerbitkan buku juga, menerbitkan game juga, menerbitkan konten. Nah aku bagian konten. Video berarti ya? Video animasi. Video animasi di mungkin di YouTube-nya atau di game itu? Di game untuk YouTube, game dan Instagram kemarin. Oh iya. Cuman gak jalan sih Mas. Hah? Gak jalan lama itu. Gak jalan lama? Iya. Terlanjur kok kumpulkan, ayo kerjakan. Enggak, kalau proyek aku selesai. Oh selesai. Cuman enggak bertahan 2 tahun kontennya. Oh kontennya. Oh, saya kira dikumpulkan gak jalan. Berarti proyeknya malah udah ada dulu, baru terus bangun timnya gitu Ya, Mas ya. karena dia Iya. dapat project kata dia. Aku dapat project. Yang lain itu kena cut off, Mas Rido kok dapat Project. malah kerjaan. Ya gimana ya? Nah, gimana itu? Hoki. Oh, oke. Gini, kalau diruntut Mas ya kan belum aku dapat proyek itu kan aku ada di kerja di Brownback Film Bali. Itu kelasnya internasional lah. Ibarat portofolio itu sudah banyak gitu ya? Ya sudah banyak. Pulang kerja aku itu pitching proyek, iseng lah. Pertama dapat kecil-kecil, terus pas dapat besar ya udah aku resign, aku pulang. Lalu COVID, pulang itu dapat project, cuman aku bingung nggak ada tim ini, cuman 3 orang masih kurang ini. Teman-teman pada di BFH, ada yang di cut off, ya udah aku kasih kerjaan. Simple kira. Seniorku juga aku kasih kerjaan. Mas, Seniornya dikasih kerjaan. Mas, aku kan gini aku bilang ini, Mas, sama mau waktu senggang mau enggak no? Nyapa dulu, aku nak project iki. Regane piro? Sekian lah. Yeah. Wah worth it iki. Oh. Iki supervisor sama aku no. Santai Mas. No. Wah yo wis no, gas yo wis. Project jalan. Ya karena supervisornya aku, terus kliennya itu ngertinya cuma aku. Jadi standarnya enggak begitu berat lah. Harganya juga pas. Ya udah kita selesaikan dengan waktu kurang lebih 2 bulan 3 bulanan. Ini yang internasional. Iya, dari Yang tadi, Mas boleh tahu nggak kayak harga-harganya kayak gitu itu berapa? itu satu project tahun 2021-an itu sekitar 100 jutaan. Itu 1 menit. Untuk 1 menit. 1 menit, satu. Oke, kita berarti kalau dihitung menitan mahal Mas, kita 1 jam podcast ya. Berarti ini kalau 1 jam per menitnya tadi segitu. Berapa ini? Tapi memang buatan 1 menit itu lama ya Mas ya? 3 bulan itu Mas. 1 menit Itu 3 kualitas bulan? paling jelek loh Mas itu. Bikin dari awal Jadi 3 menit, 1 menit 3 Dari bulan. storyboard. Naskah kan mereka ngasih naskah kasar. Aku buat storyboard, pembuatan model, itu kan perlu tim lagi. Texturing, shading, rendering, editing, composite. Itu yang ngerjakan berapa orang 3 bulan itu Mas? Banyak Mas, aku lupa. Katakanlah modeling aku nyuruh 3 orang. Terus animatornya itu sekitar 5. Terus rendering, aku pinjem komputer lab kolan, nyewa 1 hari. Nggak punya alat berarti sampai ya? Dia agak punya alat. Wah nekat ini berarti ya. Ya sekiranya hitungannya pas masih oke lah. Berarti kayak gitu itu mereka yang punya anggaran atau Mas Rido sebagai Yang mengajukan? Yang mengajukan kalau kayak gitu. Pas pitching berarti itu ya, proses pitching ya? Gini, aku lewat platform. Lewat Awalnya cuman Fiverr lah, bukan Gigs. Dia menawarin gimana kalau ini projectnya dibuat lebih panjang tiap tahapnya. Aku buat base modelnya, nanti tiap episode kamu bayar aku sekian. Lebih murah daripada awal. Karena awal itu kan kita bangun dari awal, buat model, buat rumah, buat apa. Kalau sudah nanti episode selanjutnya itu lebih murah. Karena sudah ada Sudah ada Modelnya asetnya. udah asetnya. Jadi mereka tertarik, ya udah kita lanjut kerjasama sekitar 2 tahun lah. Berarti memang dapatnya klien dari kayak aplikasi-aplikasi gitu ya Mas, kayak website itu ya, atau dari mana? Satu itu, yang kedua itu relasi. Relasi dari kuliah, dari tempat kerja yang lalu, dari Facebook, dari Instagram. Banyak hal ya. Kalau proyek-proyek seperti pemerintahan kayak kemarin itu Timah, Pertamina atau
yang berhubungan dengan pemerintah itu dari relasi teman. Oh, kayak studio lain gitu ya? Kalau produk-produk Inako terus bagus juga dari sosmed sih kayak. Memang di branding di sosmednya atau gimana? Sebenarnya kalau sosmed itu dapat klien malah dari story mas. Story? Aku nggak pernah itu posting kalau di Instagram pribadi. Di storymu Di gitu story, mungkin ada orang yang lihat, wah ini koncoku ya api, terus direkomendasikan ke temennya, temennya gitu. Cuman kalau sekarang udah membranding pakai ini, Ford Visual Lab. Dibangun sosial medianya? Iya. Oh, nanti teman-teman bisa follow Ford Visual Lab, nanti bisa direkomendasikan juga. Barangkali tetangganya ada yang butuh. Tetangganya gak apa ya? Berarti kan Mas Agung pecah telur mau bikin. Tetangga saya berarti ya. Mas Agung butuh buat animasi pecah telur. Animasi pecah telur, Iya. nanti saya pesan di Visual Lab. Mungkin bisa kayak gitu juga. Ya, Ford Visual Lab. Kalau ada animator-animator pemula nih yang baru lulus atau lagi masa pendidikan, tapi mereka nggak tahu mulai pitching atau mulai masarin, saran langkah awalnya Mas Rido gimana nih buat yang pemula-pemula? Untuk pemula ya, menurutku pertama itu perbaikin karya terus. Perbaikin Karya sampai disegani orang, terus dari segan itu apresiasi orang, itu kalian pasti dapat relasi. Apalagi kalau nanti personal brandingnya kuat. Nah, ngasih tahu karyanya itu di platform apa yang efektif? Kalau sekarang ini. Umumnya lah TikTok, Instagram. Kalau mau klien luar ya kita ke ArtStation, ke Vimeo. Oh bisa pakai gitu juga ya. Kalau yang Fiverr tadi tuh seberapa efektif Mas kalau tempat-tempat platform kayak gitu? Kalau dulu sangat efektif. Mas. Dulu sangat efektif. Sekarang kan banyak gini, banyak pemula yang terjun ke sana terus banting harga. Lewat platform kayak seperti itu, Fastwork, Fiverr, Upwork itu agak susah dikit saat ini ya. Nggak tahu lah kalau nanti ada perbaikan dari sistemnya. Cuma untuk pemula masih oke lah di situ buat bangun portofolio, mungkin masih jadi tempat yang recommended nggak Mas? Iya. Masih bisa ya? Masih bisa di situ. Lewat ya, freelance. mungkin saran aja sih kalau di situ hati-hati sama orang nyebut ini orang apa Mas? India. Hah? Nanti di bip kalau sensitif. Orang India. orang India ya kak. Oknum orang India gitu ya. Scam oknum. Biasanya itu Scam gitu. ngirim sampel kerjaan. Katakanlah ngirim naskah kalau biasanya kita lewat dokumen, lewat Google Drive atau apa. Iya. Itu linknya link scam, link. Kayak ngirim malware, virus Ya, gitu maksudnya. seperti itu. Jadi bukan scam duitnya diambil langsung Ya, atau bisa kerjaannya jadi, gratis gitu. Bukan masalah kerjaan nggak dibayar. Bukan. Intinya webnya itu sini, akun Google-nya nanti bisa diretas gitu. Iya. Akunnya jadi kertas. Seinstan itu ya ternyata. Nah Mas Rido ini tertarik gitu loh Mas di dunia animator, dulu nyebutnya mungkin animator atau 3D model, 3D artis atau tapi kok tertarik Mas? Padahal kan kita kan dulu tahun berapa waktu memutuskan itu berarti sampean? 2015. Usia Masuk SMK dong. Masuk SMK berarti ya? Sebelum masuk SMK itu emang sudah menyukai hal-hal yang berbau kreatif itu Mas. Kayak buat barongsai, leong-leong, terus layangan, gambar, mural, itu suka. Buat jasa gambar dan lain-lain, lukis itu suka. Terus karena pas itu lihat sebuah konten di TV, kok animasinya seperti ini gitu. Maksudnya seperti ini tuh gimana? Jelek atau bagus? Aku kurang marem loh Mas. Nyawang itu kurang puas nyong. Aku kudu saka iki aku. Tulungagung ora enek. Nilai ujian pas MTS itu bagus, terus ada banyak guru sama teman-teman tuh merekomendasikan kamu ngambil gambar bangunan aja. Matematikamu bagus, gambarmu bagus, bahasamu juga bagus, arsitek aja. Wah iki konjuk arsitek wong tuwek rasa nguliane nggih apa aku. Koyoke jurusan animasi rong enek sing iso. Tanya-tanya lah kepada teman-teman yang sekolah sana. Jurusan animasi magangnya ning ndi sih, kerjane apa? Jurusan animasi rata-rata jadi tukang jogo print-printan, tukang sablon. Oh gitu ya? Iya, terus aku searching lah di forum-forum grup entah itu Facebook atau Kaskus. Iya. Ternyata ada orang seperti itu ada. Ya udah aku semangatin, ngambillah keputusan masuk jurusan SMK animasi. Di situ ada masalah lagi. Nggak punya laptop, wajib punya laptop karena SMK nggak nyediain lab komputer. Biasanya suruh bawa sendiri kan, iya, muridnya sendiri. kan. Labnya juga belum proper lah. Ya wes, iso aku gambar aja lah. Akhirnya kelas 1 gambar. Gambar di apa berarti kan nggak punya laptop? Gambar manual Mas. Oh gambar manual aja. Jualan jasa lukis sama mural di tembok kafe-kafe dulu kan rame. Oh. Tengah semester dari situ, alhamdulillah kebeli laptop, langsung lah aku belajar software animasi, Blender, After Effects dan lain-lain selama kurang lebih 3 bulanan. Pas bulan kedua itu ada
Bikraf, Badan Ekonomi Kreatif dulu ngadain lomba animasi di Surabaya. Nah itu aku ikut. Aku membentuk tim sama teman 3 orang. Durasinya mengerjakan itu sekitar 1 bulan. 1 bulan pas puasa, deadline hari itu kita ngirimnya masih pakai kaset. Itu kita titip ke tukang bis pagi-pagi Pak. Belum tidur 3 hari kita kirim. Alah pokok kirim, dadi kirim. 3 hari kemudian ternyata kita dapat nominasi nomor 3. Aku pas kelas 1 itu. Oh itu masih kelas 1 kelas 1 SMK udah kelihatan bakatnya. Dari situlah aku dan teman-teman itu jadi semangat ngerjain animasi. Tahun berikutnya ikut lomba lagi, makin dapat peringkatnya naik satu sampai kelas 3 aku peringkat 1. Yang di event yang sama? Event yang sama. Oh, cuma beda tahun gitu ya. Beda tahun. Meningkat provinsi jadi itu ya berarti ya. meningkat Provinsi, jadi juara 1. Maksudku kan iya bener kita senang di sesuatu, tapi Mas Rito punya semangat juang yang tinggi menurut saya. Kelas 1 kan nggak punya laptop kan, betul. tapi akhirnya kerja, ngelukis sama bikin gambaran mural di kafe dan sebagainya gitu, kan. betul. Kalau kita biasanya, bukan kita ya, mungkin kebanyakan anak pada saat itu ya udah, kalau nggak punya ya sudah mungkin dikubur minatnya atau apa yang membuatmu semangat seperti itu? Karena menurutku Mas ya pas umur 15 tahun itu SMK itu cuma satu-satunya jalan aku sukses ke depannya. Cuma 3 tahun. Kalau aku menyanyiakan 3 tahun itu, udah aku mau ngapain? Kuliah nggak bisa, skillku apa gitu, nggak tahu. Jadi yang aku miliki aja aku maksimalin. Nggak punya laptop nggak apa-apa, gambarnya tak maksimal no. Kalau udah laptop nanti dimaksimalkan laptopnya gitu. Bapak itu cuman tukang ngarit, nah, ibu itu jualan jamu. Oh berarti kalau minat itu keluarnya menurut Mas Rido bakat atau ada turunan juga Mas? Tadi kan background orang tua nggak ada yang di dunia kreatif maksudnya. Bukan juga animator film apa gitu kan? Animator tahun 98 apa? Pengaruhnya dari mana Mas? Kok orang tua enggak tapi Mas Rido kepikiran ke arah sana? Kalau dari orang tua nggak ada ya. Mungkin pas aku kecil itu kakakku juga suka gambar-gambar Dragon Ball. Mungkin itu Mas siapa yang di Kulon sampean Mas. Oh iya. Jadi Kulon Kupasi Oh juga. masih iki kerja di tambang. Kayak itu yang bikin aku minat gambar ya. Cuman kalau ingin menekuni animasi ya itu harus bisa membuktikan lah. Apapun keputusanku nggak apa-apa salah milih tapi harus bisa mempertanggungjawabkan gitu. Salah milih karena tadi antara arsitek sama animator atau gimana? Kayak aku Salah milih. kan ekspektasinya dulu itu nggak pakai laptop, nggak harus punya laptop. Ternyata harus punya animasi laptop. harus punya laptop. Nggak apa-apa salah milih, nggak apa-apa salah prediksi. Yang penting kita harus membuktikan. Maksimalkan. Maksimal nih. Ada penasaran sama ini nggak Mas? Penasaran sama arsiteknya? Kan awalnya pilihan pertamanya arsitek, tapi karena keterbatasan milih animator, milih seni rupa. Masih ada rasa penasaran waktu itu nggak? Di bidang animasi kalau bikin desain rumah bisa ya. Tetap bisa juga ya. Cuman akhirnya? ukurannya nggak bisa. Apanya? Ukur Oh, bahan ngukurnya. material, terus luas, kedalaman nggak bisa itu. Harus teknik sipil kali itu. Kalau desainnya bisa lah. Itu tetap bisa. Jadi ya nggak Animasi. melenceng-lenceng Masih banget nyambung lah ya. lah. Masih ada di situ. Pas udah menang lomba, juara 1. Biasanya kalau juara saya punya teman yang ikut kontes-kontes gitu, udah pasti didatengin nih sama yang nyari-nyari staff atau animator juga. Kalau Mas Rido waktu itu juga ngalami kayak gitu nggak? Kebetulan aku sebelum lulus itu udah punya relasi ke Malang Mas. Jadi kelas 2 Studio itu gitu maksudnya? Iya studio animasi di Malang. Jadi kelas 2 itu aku pas liburan nekat ke Malang buat belajar 3 hari ke sana, dapatlah relasi di sana. Kenalnya lewat Facebook lah. Jadi setelah lulus aku langsung ditarik ke sana. Oh gitu. Tapi aku SMK itu pengennya kerja di Batam, di Jakarta, cita-citanya di Singapura terus ke Amerika gitulah. Setelah lulus itu aku daftar ke 3, jadi Batam sama Jakarta sama ditawarin sama Malang. Oke. Cuman karena situ aku ada janji juga sama guru, wes kuliah ojo kerja sih. Oke. Nggak apa-apa Pak, aku kuliah penting gratis. Pokoknya gratis aku kuliah wes. Ternyata ada beasiswa Dari sekolah? dari sekolah. Itu aku udah minggu depan tuh udah mau berangkat ke Batam. Ya udah mau nggak mau aku cancel, aku lanjutkan beasiswa sama kerja di Malang itu. Akhirnya di Malang. Kerja sama kuliah di Malang. Yang dapat relasi tadi berarti. Iya betul. Beasiswa apa? Beasiswanya itu pertama, ini ada perubahan di pertengahan jalan Mas. Pertama itu beasiswa jalur mandiri, beasiswa prestasi. Jadi kita mengajukan banyak-banyakan piagam kampus tersebut di UM. Kita bersaing sama orang yang daftar, nanti kita dapat 2 semester gratis. Ternyata setelah aku masuk semester kedua itu dipindah lagi, dapatnya di bidik misi. Akhirnya Gratis tambah selamanya. gratis selamanya. Awalnya Sampai cuma lulus. 2 semester, jadi selamanya. Jadi seterusnya. Selamanya. Dari bidik misi. Sampai lulus. Sampai lulus lah ya, jangan selamanya. Mas selamanya kuliah. Gitu juga sih.
Ambil apa waktu itu kuliah? Sama jurusan animasi juga. Animasi juga sudah kadung seneng ya. Iya. Misalnya nggak ada janji sama guru tadi yang akan kuliah. Jadi di luar aku yang lain. Nggak di keluar. Kenapa kok? Kenapa kok sespesial itu janji sama guru? Sama guru ini. Beliau itu yang mendukung aku. Dulu kan animasi itu kayak jurusan buangan. Gitu. Jurusan buangan. Iya. Danomnya paling rendah mas. Kalau nggak terima di animasi aja gitu. Betul. Kalau terima di animasi aja gitu. Terus guruku ini yang mengantaran aku ke berbagai lomba. Misal ada lomba di Semarang, dia yang antar. Di Surabaya dia yang antar. Magang dia yang antar. Support banget ya berarti ya. Support. Dia pengennya kuliah, aku enggak. Dia yang support kuliah lah. Berarti kuliah itu untuk jurusan kayak Mas Rido gini itu sebenarnya penting banget atau kita bisa belajar di luar kuliah? Karena ada beberapa sekarang trennya perusahaan-perusahaan besar itu yang penting siap kerja, nggak lihat gelarnya gitu mas. Kecuali kalau dokter kan perlu ada sertifikasi, ada yang bilang kayak programmer itu yang penting bisa ngerjain ini, bikin ini, nggak masalah tuh Microsoft, Google. Nah kalau di dunia animasi atau desain kayak Mas Rido itu memang seperlu itu nggak sih kalau edukasi formal? Menurutku yang penting itu belajar. Oke. Cuman kalau kita belajar di rumah kita nggak punya komunitas. Kalau di kuliah kita itu dapat komunitasnya itu kita bisa saling adu argumen, adu konsep, adu karya, punya rival. Kalau kuliah seperti itu. Kalau belajar sendiri, misalkan kalian bisa memiliki fasilitas itu, entah dari sosmed atau apa, ya nggak apa-apa. Bisa sebenarnya. Cuman kan nggak ada yang membimbing. Kalau di kuliah ada yang membimbing. Juga real lah. Kita waktu presentasi ada yang audiennya. Kalau di rumah kan ya cuma posting, nanti ada kritik atau saran. Feedbacknya gimana? Seperti Nggak itu. ada. Oh, Tetap penting juga sih. Diplomatis ini jawabannya. Dan nanti kalau nggak kuliah gimana? Kurang aku dapat beasiswa dari kuliah. Lah iya, dia mau bilang nggak penting kuliah itu, dia dapat beasiswa. Tapi kuliah. Nah, kalau mungkin ini penting tapi juga Cuma kalau buat yang nggak dapat fasilitas itu ya mas, kayak Mas Rido tadi cerita pas SMK itu laptop sekolah aja nggak ada labnya. Akhirnya belajar itu gimana sih, lebih banyak dari tempat tuh? Pastinya kalau kita ingin fokus ke suatu hal kita harus merubahkan yang lain mas ya. Gitu gimana itu? Maksudnya kalau aku ingin fokus ke animasi aku merubahkan pelajaran yang lain. Oh gitu. Iya. Kelas 1, kelas 2 itu emang matematika, IPA dan kawan-kawannya itu aku singkirkan lah. Oh gitu. nilainya jelek berarti. Iya jelek. Merah berarti. Merah. Aku fokuskan kelas 3 nanti kalau pengen bagus fokusnya kelas 3 gitu. Penting aku bisa animasi dulu, bisa magang, bisa dapat relasi udah. Tantangannya gini kalau kita nggak diajarin, katakanlah nggak kuliah ya, kita harus belajar mencari orang yang benar-benar bisa. Katakanlah pertama stalking dulu di Facebook atau Instagram orang lah. Ada profesional animator, kita kontak tuh, kita hubungin, kita silaturahmi. Misal rumahnya ke Malang, kita ke Malang. Misal rumahnya ke Kediri. Ikut seminar, ya seperti itu. Itu belajar mandiri tanpa. Berarti mungkin nggak mas, kalau misalnya full belajarnya cuma online, ikut kelas online, itu menurut Mas Rido tetap bisa dijalani apa susah untuk jadi animator sukses gitu? Bisa, banyak kok sekarang kelas online itu yang profesional juga. Oh gitu? Iya ada. Oh bisa dari situ. Pokoknya ada mentor, ada gurunya, itu yang perlu dicari. Iya, sama niat. Sama niat yang Mempeng mas, mempeng. Jadi ketemu guru jemput bola ke sana, diajarin sesuatu diamalkan. Betul sekali. Jadi biar yang ngajarin juga semangat ya mas ya. Ada deadline Ada deadline harus selesai. harus nggak tidur 3 hari kayak tadi kan. Ya enggak lah, itu ekstrim itu. Wah itu ya. Tadi katanya jadi nggak tidur 3 hari nganter di bus tadi. Buat Iya, lomba tadi itu, ya? lomba itu. Oh lomba ya beda ya. Tapi dulu editor pecatur sering nggak tidur juga sih mas, ada deadline. itu rawan eksploitasi itu. Atas kemampuan sendiri sih. Berarti kalau Mas Rido itu, karena dunia animasi itu menurut saya sekarang aja kelihatan jumbo sukses Ya, gitu Mas ya. betul. Waktu dulu kan banyak yang raguin, misalnya ada orang mau bikin animasi Indonesia aja nanti pertanyaannya sukses story-nya mana? Kan belum ada yang berhasil bikin film itu meledak animasi dan asal Indonesia. Kita malah yang nonton dari Malaysia misalnya ya. Kalau Mas Rido waktu awal-awal minat itu ngelihat potensi atau berangkatnya dari ngelihat nanti kerjaan ini atau memang seneng sih, yang penting seneng. Kalau Mas Rido lebih ke arah yang mana? Kalau masih SMK dulu kan awalnya ya wis pokok Yang seneng dilakoni. Terus Hmm. di tengah jalan kan ada kebingungan pasti. Terus kita riset, tanya-tanya lah kalau kerja di sana dapatnya berapa, terus kalau animasi itu dunianya seperti apa, caranya nyari duit seperti apa. Oke. Ya tentunya yang menggerakkan aku lebih maju itu ya duit. Oh, Realistis aku Mas. Jujur banget ya. tapi luar ya. Awalnya waktu itu pasar luar negeri. Iya pasar luar negeri. Jadi yang kepikiran pertama pasar luar. Makin kesini makin
makin kesini industri di Indonesia kan juga semakin berkembang. Nah, pasarnya juga semakin bagus. Oh iya. Selain di luar negeri akhirnya dapat pasar di dalam negeri. Iya, bahkan sekarang itu aku agak jarang sih ngambil dari luar. Gitu ya. Fokusnya malah ke lokalan. Lokal. Karena ini sudah banyak sih, ekosistemnya sudah lumayan bagus. Kalau karya-karyamu Mas yang bisa mungkin orang tahu atau sampean banggakan apa karyanya? Pertama Jumbo itu ya yang paling viral. Jumbo, Terus aku juga ikut mengerjakan Boboiboy. Boboiboy. Boy. Terus Itu sama sing angin atau sing api. Saya selalu ditanya gitu sama juga ya? anak saya. Bisa main boboiboy angin atau boboiboy api gitu kan. Anakku belum level itu sih, kecil. Jadi ponaan tapi ada ponaan yang ngikuti boy. Ya boboiboy saya tahu lah itu karena anak saya lihat. Iya. yang familiar mungkin itu, terus yang agak luar dahulu sih waktu kerja kantoran itu ngerjain Vampirina dari Disney Junior. Apa Mas? Vampirina. Vampirina Iya. dari Disney Junior. Saya Itu nggak tahu itu. tayangnya cuma di TV. Di TV luar negeri Disney ya? aja. Di Disney. Di kabel itu Disney ya. TV. Tentang vampir berarti ya? ya vampir, zombie lah seperti itulah. Oh iya. Itu gimana Mas? Kok bisa dapat klien-kliennya skalanya internasional? Ya gede gitu ya kan Disney kan gede. Oh, disclaimer Mas, untuk yang project gede-gede kayak Nickelodeon terus Disney itu aku kan ikut kantor. Oh, yang PH orang tadi ya? Iya, ikut kantor. Kalau klienku sendiri itu cuman nggak segede itu. Belum mungkin belum Mas. Belum. Habis ini. Jumbo kan klien Jumbo juga sendiri. gede. Tapi kalau Mas Rido sekarang kebayang nggak jalannya untuk nyari klien sampai ke luar negeri? Cita-cita sih ada. Jalannya udah kebayang nggak ini Mas? Kalau Jalannya arahnya nanti ke sini itu udah kebuka? bayangannya Ada ya? Cuman kita masih ngumpulin power lah. Power itu dalam arti Power dalam arti ABC. apa? energi ya, Power habis. modal, terus relasi teman-teman, terus Iya, iya. ilmu manajemen. Kalau di sekarang ada berapa orang di Ford Visual Lab itu? Core-nya 5. Core-nya Untuk 5. ya, untuk yang lain-lain misal kita butuh tambahan kita manggil Additional teman. gitu ya. Core-nya 5 itu apa aja Mas anu nih? Usahanya itu UMKM kalau Mas. Jadi aku sebagai CEO, Chief Everything Officer. Ya kadang masih, masih everything ya? cleaning boy juga gitu ya. Iya, iya, OB iya. juga. 3 lainnya itu generalis. Jadi bisa nganimate, bisa modeling, bisa Dia bisa apa aja lah apa ya? aja lah. Yang satu itu manajemen, ya 5 ini. Kalau alur dapat proyek ya Mas, itu modalin sendiri dulu di awal apa nanti dapat budget dulu terus baru kerja kalau rata-rata di industri ini? Ada 2 versi Mas. Pertama itu ada klien yang DP dulu baru jalan. Ada juga yang agak ruwet, jadi udah kerja aja dulu, duitnya nanti 6 bulan, 7 bulan. Wah, Itu ya pernah dapat itu. kalau yang itu gede cuman ya itu, molornya setahun. Tapi risikonya jadi gede makanya perlu modal di awal itu lah nanti buat bayar gajinya Iya, betul. teman-teman. Sampai setahun ya Mas ya? Yang paling lama Ya 8 bulan lah, 8 bulanan. mentok 8 bulan. Nah kalau udah digarap terus nggak diambil gitu, ya wis memang resiko, memang itu bagian resiko atau ada bagian mitigasinya lah ketika milih klien yang nanti yang kayak gini nih rawan nggak dibayar nggak usah diambil. Kalau dulu kita masih apapun diterjang Mas ya, kan kita masih berdiri itu tahun 2022. Kalau di tahun 2024 akhir sampai sekarang itu kita pilih-pilih, nggak semuanya kita terjang. Mereka nggak DP ya udah kita nggak kerja, kita mending Yang lain ya. cari proyek lain atau kita buat produk sendiri. Kalau sekarang bisa gitu karena udah mulai punya brand, Punya pengalaman itu juga sih. Kalau produk sendiri apa Mas berarti? Kita main ke microstock Mas. Oh yang dijual di Microstock ya? Apa yang dijual berarti? Motion? Motion, terus 3D object, terus ilustrasi. Oh iya, rame juga ya Mas di situ? Ya lumayan rame sih. Oh iya, jadi aset Tapi kan masih itu? ya nggak serame, mungkin nggak serame yang dulu. Oh nggak serame hip-hop. dulu. Konvektor? Nggak serame konvektor. Oh iya, iya, iya. iya. Pernah nggak sepi job gitu? Sepi job pernah 2 bulan. Oh pernah ya sepi job? Pernah. Biasanya itu habis Idul Fitri. Oh kayak gini? Kalau sekarang enggak sih. Oh sekarang enggak? Dulu tahun 2023 mungkin. Aku agak lupa. Ya pernah job ya udah kita Ngopi-ngopi, ngopi buat produk sendiri tadi ya? produk sendiri Iya, iya. buat Jas- program baru gitu. Ya jasa itu kalau memang baiknya kalau nggak ada job yang dari luar bisa produksi sendiri itu kayak jadi penyelamat gitu loh. Iya. Kalau daripada ngandelin satu pintu, kalau nggak dapat klien kan nggak kerja kan. Dan itu bisa dibeli berkali-kali kan Mas ya? Kalau Microsoft Iya, itu betul. Microstock bisa. bisa berkali-kali. Kalau ngerekrut orang, Visual Lab itu ranahnya kan juga seni. Kriterianya kalau nyari tim, kalau Mas Rido kayak apa Mas? Di Ford Visual Lab. Gini, penting pertama bisa punya basicnya lah, punya basic animasi, terus punya minat belajar yang tinggi. Karena setiap project itu ada tantangan baru biasanya. Jadi
ketika ada request A, kita belum ada ilmu nih. Itu kan teknologi baru, katakanlah AI. Yaudah kita mau nggak mau belajar bareng Belajar AI. dulu. Seperti itu. Yang penting itu sih. Kalau tadi ngomongin tentang AI nggak Mas, nggak khawatir di bidangmu ini akan tergilas oleh AI atau malah memanfaatkan AI? Karena aku juga sedikit mempelajari AI ya, nggak bisa deh. Belum bisa ya saat ini. Kalau ingin request custom motion maksudnya gerakan sesuatu itu, Tertentu ya. itu perlu komputer yang sangat mahal Mas itu. Sewa VGA, sewa itu teman-teman itu pada demi belajar AI rela sewa komputer online di luar negeri untuk belajar AI itu. Karena emang berat. Kalau sekedar yang nggak perfect kayak di CapCut atau di website gratisan itu mah kalau dibuat konten proper kayak Jumbo nggak mungkin bisa. Kalau pengen kayak Jumbo itu ya agak ruwet, malah lebih banyak budgetnya kayaknya. Oh, karena harus sewa komputer yang sangat bagus tadi ya. Tapi memang perkembangannya AI itu ini Mas Agung, dari awal yang keluar itu kalau mereka disuruh bikin foto aja itu pasti ada yang nggak sempurna. Tangannya jadi, jarinya jadi 6, atau kalau pas gerak itu nanti bisa tembus gitu antara tangan satu dengan tangan lainnya. Cuma makin kesini itu makin smooth pergerakannya, nggak lagi tembus, jarinya udah bener 5, bahkan udah susah bedain antara ini foto orang beneran atau dibuat pakai AI gitu ya. Kalau Mas Rido ini kalau misalnya sekarang belum, bisa suatu saat nyusul itu bisa jadi ancaman dong kalau menurut Mas Rido. Kalau di dunia animasi ya Mas ya, untuk skala film atau series itu agak susah. Oke. Karena konsepnya katakanlah motion yang aku tadi feeling gerakan, feeling motion loh. Yang tadi noleh dulu. Itu perlu manual pakai orang kan perlu feeling. Kalau AI gerakannya statis banget. Cuman floating, looping. Nah kalau untuk berarti nanti sasarannya akhirnya ke korporasi atau langsung film project gede? Apanya ini? Misalnya kerjaan proyeknya itu memungkinkan nggak? Nanti misalnya bayangan saya misalnya UMKM gitu ya Mas ya. Akankah nanti pelanggan pengguna animasi dari UMKM itu akhirnya lebih milih ini terus menggerus kalau itu bisa jadi. Karena situ. AI kan lebih murah. Kalau dunia animasi kan lebih ke konten series, film, kebutuhan game. Itu kalau pakai AI full kayaknya belum bisa ya. Kalau sekedar iklan UMKM atau iklan produk-produk lokal itu ya bisa lah ya. Mungkin untuk market itu akan ada marketnya sendiri gitu mungkin ya. Berarti kalau visual ini lebih ke arah film-film atau korporasi gitu nanti kliennya gitu ya Mas ya. Tapi kalau cocok ya bisa-bisa aja nggak masalah kalau UMKM. Oke, terakhir Mas, Ford Visual Lab ini sedang ngerjain proyek apa dan apa yang akan yang pengen digarap ke depan gitu. Jumbo sequelnya siapa tahu udah ada di bocoran. Kita lagi ngerjain produk rokok sih. Rokok. Tapi enggak lokal, kita di US. Oh. Untuk namanya kita belum bisa sebut ya karena belum rilis. Juga animasi juga gitu ya? Iya, produk animasi, iklan animasi. Untuk iklan animasi, Ini pitching sendiri ya ini Mas? Iya, kita pitching sendiri. Secara berarti nggak masalah tempat ya Mas? Maksudnya Mas Rido di Tulungagung, klien di mana itu nggak pernah jadi kendala? Ada nggak sih tantangan teknis untuk garap? Tantangan teknisnya itu mungkin miskomunikasi aja sih. Beda bahasa ya. Beda bahasa, beda budaya. Nah itu mungkin AI bisa masuk. Tinggal copy, suruh translate, bikin emailnya gitu ya. Yang itu bisa dipakai. Biasanya kalau aku nggak bisa memahami chat klien, itu aku pakai ChatGPT. Tolong jelaskan ini. Beres ya. Berarti malah memudahkan Mas. Bukan menjadi pesaing tapi menjadi partner. Iya. Terima kasih Mas Rito sudah mampir. Semoga Ford Visual Lab semakin berkembang, makin sukses. Amin. Project-projectnya makin gede. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.